Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kharnisa. Jadi di sini kita mau belajar tentang affixes. Sebelumnya adik-adik tahu nggak affixes itu apa? Ya, dilihat dari artinya di sini itu ada imbuhan gitu. Jadi di sini kakak masukin dari materi pembelajaran kalian, yaitu materi tentang descriptive text. Di mana descriptive text itu menceritakan atau mendeskripsikan orang, hewan, atau suatu tempat. Ya. Nah, di sini biasanya descriptive text itu menggunakan kata-kata seperti adjektif atau kata sifat. Kayak misalnya kita menceritakan orang nih, ayah saya sangat baik. Itu kan kata sifat, kata baik itu. Nah, kita cobain di dalam bahasa Inggris. Next ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu adalah mengamati beberapa kalimat dalam satu bahasa Inggris, menentukan pola pada beberapa kata, mengetahui hasil pengamatan, dan menggunakan kata-kata tersebut dalam descriptive text. Jadi dari kata-kata ini kalian udah mana yang termasuk affixes? Kalian bisa uraiin, bisa itu nggak? Analisis nggak mana dari kata ini? Thanks for being so helpful. Yang mana termasuk imbuhan atau affixes? Helpful. Boleh? Catat kak ya. Lagi, yang nomor 2 selanjutnya. The weather is wonderful today. Yang mana yang affixes? Yang mana affixesnya dari a friendly smile can make someone's day. Smile. Yang selanjutnya, keep a positive and hopeful mindset. Selanjutnya nomor 5, my teacher is always helpful and kind. Yang mana? Oke. Sini udah ada kan kata yang termasuk affixes atau imbuhan kan? Coba kita analisis lagi. Ini ada nggak yang salah? Yang mana kira-kira yang benar? Yang 2. Ya. 1, 2, 4. Ya. Itu ada friendly. Berarti yang nomor 3 tuh apa jadinya? Friendly. Berarti jadi yang benar tadi apa dari nomor 3 tadi? Friendly. Apa lagi? Yang nomor? Yang kind. Harusnya? Helpful. Dari sini kita bisa lihat apa aja kata dasarnya. Dari hopeful, apa kata dasarnya? Kata yang emang sebenarnya gitu. Help. Nih, wonderful. Wonder. Friendly. Hopeful. Hope. And helpful. Ya, help. Jadi di sini si imbuhan itu apa aja? Dari nomor pertama, si imbuhannya apa? Full. Ini? Sama full juga. Ini? Ini nomor 3, full juga. Sama. Dalam kalimat Indonesia, imbuhan itu kan ada 2. Apa aja? Terletak di depan dan di belakang. Sebagai imbuhan. Nah, kalau kata awalnya itu dalam bahasa Inggris, kalau imbuhannya di akhir ya nih, di akhir itu namanya suffix. Next. Suffix. Coba kita temuin lagi yang di akhir ya. Bisa nggak kalian lihat yang mana yang di akhir? Sedikit yang di awal.
Dislike. Nah, ya dislike. Gak apa tulis aja kan Kak. Kan kalau salah kan mana? Kan nggak itu. Ya. Dislike apa ya? Ada berarti? Iya. Coba kita lihat di slide yang sebelumnya. Ada nggak? Nah, satu lagi yang belum. Oke, di sini kita mau nanya ini ada yang salah apa enggak buat kalian? Enggak, harus yakin. Ya, oke. Jadi sebenarnya emang benar semua ya. Nah, jadi kita bedah lagi. Yang mana yang tadi kalau dia di akhir apa namanya? Saf. Tadi kalau Safik apa tadi? Di? Nah, kan Di awal. Di awal nggak sih? Di awal. akhir awal. Oh iya. Di akhir. Kan. Dan ini sekarang di Awal. di awal. Jadi kalau di awal namanya prefix. Dimana imbuhannya terletak di awal. Di ini aja. Yang ini kata dasar misalnya ya. Misalnya ini kata dasarnya, ini imbuhannya kayak gitu. Ini gimana? Ya. Yang di situ sebagai apa? Apa guys? Ya, sebagai imbuhan. Imbuhan yang terletak di awal namanya apa? Prefix. Ya. Ini kata imbuhan ya teman. Ini kata dasarnya. Oke, thank you. Udah. Di sini yang kata imbuhannya ini dan kata dasarnya ini. Ini kata prefixnya, kalau yang ini kata dasarnya. Ini prefix, ini kata dasarnya. Ini prefix, ini kata dasar. Oke, makasih ya. Jadi di sini si dis ini sebagai prefix dan like ini sebagai kata dasarnya. Dan ini sebagai prefix dan fire ini sebagai kata dasar. Dan selanjutnya unknown, unusual, and unhappy. Terus oke, kita bedah dari segi artinya. Menurut kalian ini nih pengaruh nggak sih artinya? Kata imbuhan ini berarti mengganti makna atau enggak? Iya. Ya, contohnya yang paling familiar aja, unhappy. Jadinya apa? Nggak happy kan? Dislike. Tidak suka. Jadi nggak suka dia kan. Lanjut ke slide. Oke, kita langsung ke cari pola. Jadi di sini tadi ada kayak kata dasarnya seperti kayak kind, help, hope, happy, fair, and like, yang ditambahkan imbuhannya gitu. Kayak misalnya tadi ness, full, un, sama this. Ya, selanjutnya kita jawab pertanyaan ini. Siapa yang mau jawab nomor 1? Huruf apa yang ditambahkan pada kata-kata tersebut? Yang kedua, huruf tersebut ditambahkan di bagian akhir atau akhir, awal atau akhir. Ketiga, kata mana yang
tambahan huruf di awal, dan keempat di akhir, dan apa yang terjadi pada makna kata setelah mendapatkan tambahan huruf ini. Nomor 1 jadi Kak. Aku nomor 1. Ketiga. Kedua. Nah ya. Jadi huruf apa aja yang ditambahkan dari kata-kata tersebut? Jadi nas, full, an, this. Dan huruf apa yang ditambahkan di bagian akhir atau awal kata? Ada 3 di awal dan ada 3 di akhir katanya. Apa aja yang 3 di awal tadi? Kalau di awal an, is. Kalau di akhir berarti nomor 4. Kata mana yang gimana tadi nih? Kata mana yang tambahan huruf di awal? Oh, udah di sini ada berapa gitu. Nah, yang nomor 5 ini yang kita bahas lagi ya. Apa yang terjadi pada makna kata setelah mendapatkan tambahan huruf ini? Jadi arti katanya menjadi berubah. Misalnya like menjadi dislike. 5 ke bawah. Nah, jadi kita pisah-pisahin gitu. Jadi kalau misalnya dia awalan, isi di awalan. Kalau dia di akhiran, isi di akhiran. Jadi kosongin aja. Terus isi kata dasarnya. Nah, terus yang nomor 6-nya kan apa? Jadi di sininya nah, ya.
Oke, jadi ini semuanya udah paham lah ya, udah ngerti ya. Kita lanjut aja lagi ya biar cepat. Jadi di sini tuh di soal selanjutnya tuh ada petunjuk buat kesimpulan gitu. Yang dimana awalan prefix adalah apa ya? Ucap apa tuh ya? Ucap aja lah. Jadi awalan prefix adalah kata awal yang mengubah artinya. Mengubah artinya Jadi negatif. menjadi negatif. Kalau suffix Akhiran kata yang membuat kata dasar menjadi kata sifat yang tidak sah. Nah, ini terakhir ya. Lengkapilah kata berikut. Dari tadi happy, tadi apa? Unhappy. Kalau kind, kindness. Kalau help, helpful. Fair, fair. Nah, buat satu kalimat. Bentar aja, menggalakan salah satu. Coba buat satu kalimat menggunakan satu kata ini. Kayak saya tuh selalu membantu loh, kayak gitu. Kayak saya tuh selalu kayak saya tuh baik loh, kayak gitu. Coba diskusikan. Satu kalimat aja. Iyalah, pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris sesarap dong. My father no tutuk. My father is helpful. very helpful. My father very helpful. It's very sangat. Boleh helpful. Ya. Salah. Ya, kan tadi udah didiskusin kan. Siapa yang mau? Ya udah baca aja. Apa? My father is helpful. My father Is helpful. Ini. Nah, dari udah. Nah, terus kenapa kalian pilih ini? Gampang ya, betul juga sih. Terus ayo kita telaah katanya. Tadi ini apa tadi? Si help nih? Kata dasarnya. Kata dasar ya. Kata dasar. Si full ini sebagai imbuhan. Imbuhan apa? Imbuhan. Suffix, prefix. Suffix. Sifat my father ini sebagai saya mau lari gitu. Di Indonesia pola kalimat saya, kamu, aku sebagai subjek dan is ini sebagai Itu bukan to be. ya apa? To be. Tolong bikin apanya soalnya? Bukan kata rapidnya. Yang kedua, terus nomor 3, apa arti dari kata unhappy? Empat, He is friendly. Apa pengakuannya? he is. Yang nomor 5, My father helpful. Apa pengertian? my father Helpful. help bisa aja. Oke, di sini kita coba temuin mana prefixnya, ada berapa? Prefix itu apa tadi?
unhappy sama enggak sorry sama iya unhappy. Usefulnya ya apa enggak? Enggak. Enggak ya apa enggak? Enggak. Apa gitu? Enggak. Tunggu pendirian. Berarti cuma happy. Kalau suffix Careful. Kinas. apa? Careful. Careful helpful. Ada careful juga. Careful. Friendly. Helpful. Kindness. Friendly. Apa friendly? Friend. Friendly. Friendly. Terus careful. Paling deeply. Hah? Positively. Oh iya. Ada tuh. Oh iya. Terus udah. Useful. Sudah? Respectful. Ya, respectful. Respectful. Dapat? Ya. Terus kayak tadi itu unhappy, berarti unhappy jadinya Tidak senang. tidak senang karena Karena ada yang terletak di awal ada suffix. ada siapa? Ada suffix ya. Ada prefix. Prefix suffix. Prefix. Ada prefix yang artinya mengubah Kalimat menjadi kalimat. kalimatnya, mengubah katanya, Iya. mengubah katanya, mengubah kata. Kata menjadi negatif. Coba kita perhatiin pola ini tadi. Jadi kan udah kan apa polanya tadi jadinya? Si he itu sebagai Subjek. subjek. Ini sebagai To be. to be. Dan si friend ini Adjektif. ya adjektif. Adjektif. Nah, kita itu lagi. My father helps people. Ini nggak termasuk materi kita ya. Tapi kita telah aja. Soalnya tadi kalau mau kita coba yang nggak pakai to be, yang nggak pakai si is nih. Ada nggak isnya? Enggak. Nggak ada kan? Nah, jadi my father tuh sebagai subjek. Helps ini. Helps itu apa tadi? Help. Kata benda. Tolong. Kata kerja. Ya, kata kerja. Kata kerja kan? Iya. Ya enggak? Benda. Nah, tolong, menolong gitu. Ya benar. Berarti kata kerja yang bisa juga verb. Atau kata benda. Kata kerja. Si verb. Kata kerja dan si people ini sebagai Objek. objek atau komplimen. Komplimen. Objek. Nggak tahu ya objek ya. Aduh, kita malu aku. Objek kayak. Apa? Objek. Objek. Kan? Jangan ya. Oke. Nah, ini ada grammar hack. Udah nggak kedengeran ya? Udah. Oke, jadi berakhir ya apa kita. Jadi bisa kita urain kalau hasil pembelajaran ini kita bisa menemukan kalau kata dalam bahasa Inggris itu bisa berubah bentuk. Terus juga ada sama kayak di Indonesia mereka ada imbuhan di awal dan juga di akhir. Terus juga tambahan tersebut bisa mengubah makna
jenis kata dan juga artinya gitu. Dan juga kata tersebut bisa kita masukkan di descriptive text. Oke, udah segitu aja. Oke. Ini jangan nih. Oke, sekian dari kakak yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah, dimaafkan, mohon maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.